wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini gua mau datengin temen yang emang dulunya mantan ketua BEM AMI KPAT. Tuh udah ada tuh orang itu. Mana sih mana? Nah itu tuh. Pokoknya tetap stay tune, see you on the later. Oke? Sup. Aduh. Oke guys, balik lagi nih. Di video kali ini gue mau bincang-bincang sama mantan ketua BEM loh di kampus AMI KPAT Purwakarta. Oke, nggak langsung apa istilahnya, nggak banyak basa-basi lagi. Oke, siapa dengan siapa dan asal muasalnya gimana? Coba. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Adib Fauzan Mari. Saya di Purwakarta, ya, mantan ketua BEM AMI KPAT Purwakarta periode 2020-2021. Berarti emang baru berapa tahun belakang ya? Betul, lengser ya? baru lengser tahun kemarin. Itu awal mula nih, saya mau bincang-bincang awal mula bisa terinspirasi, oh saya pengen jadi ketua BEM atau gimana gitu istilahnya. Ya. Awal mula saya itu kan awal mula masuk organisasi BEM itu ketika masuk kuliah di tahun 2019. Waktu ketua BEM-nya itu senior saya. Jadi di situ saya dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri. Sebelumnya berarti udah pernah masuk ke organisasi BEM juga. Ya, betul. Okay. Periode sebelumnya saya dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri. Lalu kan sehubungan dengan program-program dari Menteri Luar Negeri, saya sering menjadi delegasi kampus AMI untuk keluar bertemu dengan para ketua BEM yang lainnya, para Menteri Luar Negeri yang lainnya juga, bergabung di Aliansi BEM Purwakarta juga. Akhirnya di sana saya banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan motivasi dan pengalaman juga. Dan pada periode saya, waktu pemilihan saya gitu ya, akhirnya saya terinspirasi juga. Oh, kenapa nggak jadi ketua BEM juga gitu ya, untuk memajukan saya. Pertama untuk menambah wawasan, untuk menambah pengalaman juga sebagai ketua gitu kan. Karena kalau boleh jujur, saya pertama dapat jabatan di ketua itu waktu di AMI, ketua BEM gitu ya, ketua. Walau sebelumnya kan saya sering ikut organisasi ya, sering di luar juga ya. Iya, sebelum di BEM sering ikut organisasi juga, sering ikut komunitas-komunitas juga, tapi tidak menduduki sebagai jabatan ketua. Nah, pada di AMI itu awal mula saya merasakan rasanya jadi ketua gitu. Nah, ya. Itu rasanya seperti apa tuh istilahnya? Strawberry kah? Coklat kah? Ya, pokoknya gitu kan? nano-nano lah. Nano. Dan berjelang cukup lama juga ya istilahnya. Dari pelengseran yang sebelumnya senior, terus menjadi Kang Adib istilahnya, terpilih menjadi ketua BEM. Itu berapa lama? Itu dari, kalau saya nggak lupa ya, kalau saya nggak salah, dari awal Februari sampai awal Maret saya setahun berarti ya? Apa? Oh, ini untuk menjabatnya gitu? Menjabat ini ya. Periode menjabatnya itu 1 tahun. 1 tahun. Dari Maret sampai Februari. Dan istilahnya prestasi atau program apa yang emang sudah bisa tercapai gitu istilahnya dari awal mula ngejabat jadi ketua BEM. Jadi prestasinya mungkin saya pernah mau bikin event ini, terus saya punya program seperti ini yang emang sudah terlaksana dan emang udah ada program tahunannya juga yang mungkin emang sukses gitu loh acaranya. Ya mungkin kayak apa ya istilahnya, semacam program tahunannya ada mungkin kan istilahnya. Nah itu bisa tuh di share gitu. Selama saya menjabat itu kan periodenya 1 tahun ya. Awal menjabat itu bulan Maret. Lalu bulan Maret itu kan karena berdekatan dengan bulan puasa. Berdekatan dengan bulan puasa,
Nah kebetulan juga di awal Maret 2020 itu seperti yang kita semua ketahui, awal mulai gencar-gencarnya COVID nih. Oh iya, iya. Nah pertama itu saya kepilih tanggal 3 Maret 2020 saya kepilih sewaktu pemilihan. Nah saya tuh udah menentukan raker gitu kan, udah dari raker itu kita udah setuju, udah sepakat bahwa pelantikan akan dilaksanakan tanggal 28 Maret. Akhirnya seketika waktu tanggal 20 Maret kalau nggak salah, 20 Maret itu aturan dari semuanya kampus di Purwakarta atau di Purwakarta nggak tahu se Indonesia ya, yang pasti di Purwakarta itu ditutup semua kan, di online kan semua, ditutup, nggak boleh ada kegiatan di dalam kampus gitu kan. Akhirnya wah sempet bingung juga nih gimana pelantikan gitu kan, masa iya pelantikan daring gitu kan, pelantikan online nggak ada rasa khidmatnya gitulah. Jadi kurang greget gitu. Ya akhirnya kan kita berjalan walaupun kita tidak pelantikan, tapi kita tetap minta SK-nya, dan kita tetap bertanggung jawab dengan tupoksi dan dengan jabatannya masing-masing di kepengurusan. Lalu setelah masuk bulan puasa, saya membuat seperti berbagi takjil ya di siang hari atau di sore hari atau menjelang buka nih. Kita berbagi takjil sambil ngabuburit, menjelang buka kita berbagi takjil yang dikhususkan. Takjil tersebut kita bagikan ke para supir angkot, para driver ojek online, para ojol, dan para pemulung sama musafir yang ada di jalanan lah. Terus yang emang ngelewat jalan itu gitu ya, hasilnya dibagi. Ya, dan yang kebetulan lewat jalan itu kita kasih berbagi takjil. Itu program awal pertama. Betul. Terus emang lagi gencarnya COVID jadi bingung juga ya Ya, istilahnya. benar itu. Karena gencar-gencarnya COVID nih kan, lagi rame-ramenya banget ini. Semua orang ketakutan kan? Semua orang ketakutan. Orang berkerumun, harus pakai masker segala rupa, pokoknya harus jaga jarak, itulah. Pas takut-takutnya orang-orang tuh dengan COVID gitu kan. Akhirnya kita mau bikin satu kegiatan juga mentok gitu loh. Mentok. Dan akhirnya dipikir-pikir lagi apa nih gitu. Nah, solusinya di situ masuk tuh bulan Mulut. Bulan Mulut ya. Di situ masuk bulan Mulut. Sebelum masuk bulan Mulut langsung kita bukan Mulut, Rajaban. Akhirnya kita rapat dengan para pengurus. Ini gimana Rajaban? Ada PHBI kan, gimana mau bikin acara gak? Kan kalau di acara tahunan di setiap periode itu pasti ada acara Rajaban PHBI. Akhirnya kita ngajuin, Pak, kita mau bikin acara Rajaban, tapi di kampus internal doang, mahasiswa doang. Ya karena lagi kejar-kejarnya COVID kan, gak diizinin, tidak disetujui. Kita bingung lah, karena kampus Amik dari informatika basicnya. Akhirnya ditantang tuh sama ketua yayasan. Jadi ada istilahnya dibolehin tapi harus seperti apa gitu kan. Akhirnya ditantang tuh, kalian kan dari informatika tuh, coba bikin terobosan baru, bikin acara yang bentuknya daring. Nah itu awal mula COVID itu minim banget yang bikin kegiatan secara daring, secara Zoom itu. Udah jarang banget lah. Belum ada referensi gitu. Harus gimana konsepnya bikin acara daring itu, harus seperti apa gitu kan. Masih minim banget itu pada saat itu. Ya, akhirnya kita cobalah dan alhamdulillah kita diizinkan untuk membuat acara Rajaban secara daring. Walaupun itu ada sebagian di kampus kayak penceramah, kayak MC, sama yang tim Hadro Marawisnya juga di situ ada di satu tempat di kampus. Tapi untuk para pesertanya dari melalui Zoom. Nah, itu program selanjutnya. Program setelah dari berbagi takjil kan. Rajaban itu sungguh luar biasa.
Jadi ada suatu tantangan yang memang harus bisa tercapai. Istilahnya banyak juga dong suka dukanya jadi ketua BEM, terus menghadapi suatu organisasi pasti keanggotaan itu tidak semuanya sejalan kan, satu pikiran kan. Itu gimana nih mengawali untuk bisa sampai ke titik kebersamaan? Untuk itu memang ini masalah yang cukup emang lumrah juga ya, hampir semua dialami oleh semua organisasi kan. Ya sudah biasalah yang namanya organisasi. Dari ketidakkompakan, dari para pengurus yang cuman pengen jadi pengurus doang gitu. Banyak lah. Ya akhirnya ini balik lagi ke COVID ya. Balik lagi ke COVID. Karena kita pada masa jabatan saya itu memang habis oleh COVID. Jadi akhirnya kita mau bikin rapat di kampus juga susah. Kita mau bikin rapat di luar juga susah karena nggak boleh ada kerumun. Akhirnya kita bikin rapat secara online. Rapat untuk gimana sih kelanjutannya gitu kan, kita mau bikin program apa gitu kan. Selama masa jabatan kita itu pengurusan BEM periode kita mau ngapain aja gitu kan. Kita bikin beberapa kali rapat online tapi nggak efektif. Akhirnya mungkin emang tidak bertatap muka langsung kan istilahnya. Itu benar-benar nggak efektif, tapi tetap diusahakan oleh saya sebaik mungkin dan para pengurus juga. Akhirnya setelah lebaran kalau nggak salah ya, setelah lebaran ya kita bikin kayak open donasi. Wih keren tuh, open donasi tentang masih COVID juga nih? Iya, masih COVID. Karena ini suasananya sedang gencar-gencarnya COVID, ya akhirnya kita bikin open donasi lah. Nah dari open donasi tersebut, akhirnya itu kita kegiatan pertama kita yang mana dari segi kepengurusan mulai kompak. Dari segi kepengurusan mulai kompak dan memahami situasi juga kan. Tanggung jawabnya masing-masing juga. Dari situ kita bikin open donasi. Kita nggak jauh-jauh sih, kita kerjasama dengan Karang Taruna yang ada di sekitar kampus di tempat kampus. Oh ini kalau boleh tahu nih alamat kampus di mana tuh kira-kira Amik KPAT tuh, biar teman-teman yang lihat jadi tahu juga kan istilahnya alamatnya di mana gitu istilahnya. Alamat kampus Amik KPAT Purwakarta itu ada di Jalan Ibrahim Singadilaga, Kampung Koncara, Kelurahan Negeri Kaler, Kecamatan Purwakarta. Tepatnya di seberang kantor JNE. Wah keren tuh. Jadi bisa juga nih promosi dikit dong buat kampusnya dong. Gimana nih buat adik-adik yang emang mau kuliah gitu kan ngelanjutin. Itu gimana? Bisa nggak masuk ke Amik gitu? Caranya gimana gitu gini istilahnya? Ya buat kalian teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak juga yang masih ada niatan buat kuliah, yang pengen kuliah di Amik bisa langsung datang aja ke Amik, ke kampusnya yang tadi saya sudah sebutin alamatnya. Iya betul. Nanti di sana ada biaya pendaftaran, seperti biasalah kita ngisi formulir. Brosurnya ya. Kita ngisi formulir di sana. Terus untuk biayanya kalian jangan takut kemahalan. Karena di Amik itu saya jamin murah dan nggak malu-maluin kan, tapi istilahnya murah nggak malu-maluin. Murah tapi ya nggak malu-maluin lah, nggak murahan. Murah tapi nggak murahan. Betul. Dan sistem pembayarannya itu enaknya di Amik itu kita bisa bayar per semester, bisa juga bayar per bulan. Kalau misalkan tempat kita jauh nih, kita pengen daftar, itu bisa melalui online nggak? Atau melalui aplikasi apa gitu? Bisa online. Cari aja Instagramnya @amikkpatp, terus kalian DM aja adminnya. Nanti untuk persyaratan bisa via online, dokumen-dokumen berkas-berkasnya. Keren juga tuh. Balik lagi nih, untuk suka dukanya berarti banyak juga ya istilahnya. Sukanya istilahnya mungkin ada kepuasan tersendiri ya istilahnya, dimana emang suatu event berhasil gitu loh. Terus ya dukanya itu
perjuangan untuk keberhasilan event tersebut kan pastinya kan. Pasti. Nah, terus istilahnya tanggapan pihak kampus tersebut melihat situasi COVID juga, terus anak-anak atau teman-teman di kampus yang khususnya kepengurusan BEM emang pengen bikin program, emang udah ada programnya, itu tanggapan kampus seperti apa? Atau kampus sedikitnya memberikan solusi kah istilahnya, oh gini aja, atau yang kata Kang Adik tadi istilahnya cuman ngasih tantangan nih, bisa nggak kayak gini atau gimana? Ya yang tadi saya katakan gitu kan, dari pihak kampus sebenarnya bukan berarti tidak mengizinkan kita bikin program. Kita boleh diizinkan untuk bikin program atau kegiatan Apapun lah itu ya, asal positif mungkin. Iya, positif, pertamanya asal positif dan tidak menyalahi aturan juga. Karena pada saat itu kan banyak aturan baru juga ketika COVID. Jangan berkerumun lah, jaga jarak lah gitu kan. Nah, selagi kita tidak menyimpang dari aturan COVID itu kan, kita diperbolehkan saja. Cuman ya tadi seperti tadi kan kita ditantang buat gimana caranya kegiatan terus berlanjut, kegiatan terus ada, tapi secara online, secara daring tadi kan. Jadi mungkin emang sebuah tantangan positif ya istilahnya dari pihak kampus. Mungkin istilahnya dari beberapa event yang paling berkesan tuh event apa sih? Gitu loh, yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan event tahunan sih. Event tahunan ya, di mana kita ada yang namanya malam keakraban. Oh, malam keakraban tuh kayak ospek lagi ya? Malam keakraban dari para mahasiswa baru gitu kan. Dan itu juga sempat tidak diizinkan karena kita mau gak mau malam keakraban kita harus tetap bertemu ya, kita tetap maksa gimana caranya buat bisa bertemu secara langsung karena kan namanya malam keakraban gitu. Tapi tidak menyalahi prosedur juga. Tapi tetap tidak menyalahi prosedur, gimana caranya gitu kan. Makanya di situ kenapa yang paling berkesan, karena dari mulai kita ngerancang dan ngonsepin acaranya, dari mulai perizinan juga, gitu, gimana caranya biar kita berjalan sesuai prosedur tanpa menyalahi aturan, tapi kita tetap bisa berjalan lancar gitu, bertemu satu sama lain gitu. Berarti banyak juga ya istilahnya itu kegiatan yang emang udah ada programnya blend dengan situasi COVID guys gitu. Ya kebetulan pas masa periode saya itu COVID. Jadi kayak, tapi jujur emang ya istilahnya kalau misalkan COVID tuh bingung juga sih istilahnya, bingungnya mungkin pihak kampus bisa membantu secara finansial untuk emang udah ada programnya kan istilahnya biasanya anggarannya kan istilahnya. Cuman ngelihat situasi seperti itu ya mungkin gimana juga sih kampusnya, bingung juga sebenarnya. Karena kan kalau ada apa-apa dengan kegiatan yang kita bikin, tetap yang kena salahnya kampus kan. Untung tetap masih terjaga istilahnya, terus alma maternya terjaga juga istilahnya. Emang istilahnya kalau misalkan untuk program tersebut kerjasama sama pihak luar nggak sih kira-kira pas dulu sempat waktu pendonasi itu kan, waktu pendonasi kita kerjasama dengan pihak luar ya, diantaranya Karang Taruna setempat. Terus kita kerjasama dengan berbagai media partner seperti media-media online, pemberitaan, dan juga radio daerah. Untuk pasti udah ada alumninya juga kan istilahnya. Untuk alumni tersebut antusias nggak? Dimana adik-adik mahasiswa istilahnya bikin program, ada antusias positif nggak dari alumni? Alhamdulillah dari alumni kebanyakan ada antusias. Jadi buat donasi ya begininya. Ada yang membantu secara finansial, konsep juga ya. Membantu secara finansial, ada yang membantu secara link gitu kan, relasi bagaimana dan harus seperti apa gitu, harus kemana gitu kan. Banyak sih dia para alumni membantu dalam berbagai hal. By the way, ini
emang dadakan loh, istilahnya dadakan yang nggak belum ada skrip sama sekali, jadi nggak ada konsep. Betul. Asli, jadi nggak ada konsep. Saya emang langsung aja datang. Ini masih di kantor Masih nih, di tempat kerja. masih di tempat kerja. Jadi dulu ceritanya mungkin yang tim saya dapat istilahnya, Kang Adip ini selain dia sebagai mahasiswa dan menjadi mantan ketua BEM, dia juga berjuang untuk keluarga. Betul. Pasti kan untuk keluarga, dan emang dia bekerja gitu loh. Kalau boleh tahu aktivitas apa nih yang sekarang, dulu mungkin kampus, mantan ketua BEM, dan sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas seperti yang bisa dilihat sendiri, sekarang saya sedang di kantor lagi kerja, ya biasa rutinitas setiap hari bekerja di kantor di sini. Dan sampingannya di waktu lain selain bekerja saya juga berkomunitas, ya di komunitas Kinadansa. Terus saya juga sering ngambil job-job freelance lah, kayak membuat. Di antaranya kayak apa tuh? Kayak bikin website, kayak bikin proposal, skripsi, gitu. Wah, berarti bisa ngebimbing adik-adik mahasiswa dong nanti ya istilahnya buat bikin program skripsi dan Bisa. Oke, mantap Langsung juga banyak sini. bener. Bentar nih, pengen ini nggak apa-apa ya, sebat ya. Ya siap. Tadi juga ngerokok dari tadi nih. Pokoknya santai dah, ini obrolan santai guys. Santai di kantor ngerokok nggak apa-apa, santai. Masih ada kontak sama teman-teman dulu gitu istilahnya yang pengurusan BEM kayak gitu, ada interaksi gitu, masih ada? Oh ya, masih Terjalin dengan baik ya istilahnya. terjalin dengan baik. Program setahun berarti udah ada kurang lebih banyak lah ya istilahnya, ada 4, 5 atau 6 lah ya istilahnya. Iya, lumayan lah segitu malah. Dari situasi yang sangat ya mudah-mudahan kita berdoa juga emang COVID cepat berlalu juga ya istilahnya, biar emang kestabilan ekonomi bisa kembali normal lagi ya, aktivitas bisa kembali normal lagi gitu kan. Terus banyak emang dampak yang negatif juga ya istilahnya tentang COVID ini, kayak usaha, kayak istilahnya aktivitas yang emang dulunya normal menjadi emang harus seperti apa. Nah, dari dampak negatif dari COVID sendiri juga itu bisa mempengaruhi dari pola pikir teman-teman, dari secara mental gitu kan, itu secara kebiasaan juga bisa berubah, dan itu bisa sangat mempengaruhi untuk teman-teman yang berorganisasi dan berkomunitas. Dari para anggota dan kepengurusan itu banyak yang pola pikirnya menjadi berubah, kebiasaannya berubah, rasa ketakutan juga, mentalnya berubah, ya jadi lebih ke acip tak acuh, lebih ke individualis gitu ya. Karena kebiasaan di rumah aja sendirian, jadi kayak malas berkegiatan, malas bikin program-program gitulah. Jadi mungkin ya istilahnya kita tetap berdoa supaya COVID tersebut cepat berlalu dan emang Indonesia kembali normal, aktivitas biasa lagi. Oke, ada kesan yang emang mau disampaikan buat istilahnya adik-adik yang emang hobi organisasi itu seperti apa sih, harus gimana, ada pesan dan kesannya nggak kira-kira? Kayak untuk pesan dan kesan dari saya untuk teman-teman dan adik-adik yang sedang semangat-semangatnya dalam berorganisasi, kalian harus tetap semangat dalam berorganisasi dan pastikan dulu tujuan utama kita untuk berorganisasi itu apa gitu. Sebelum kita masuk ke organisasi, kita harus bisa memilih dan memilah dulu organisasi apa yang kita masuki dan tujuan apa kita masuk ke sana gitu. Jadi nggak asal juga ya. Asal kita semangat organisasi, kesana kesini. Tips biar kompak nih. Tipsnya biar kompak. Tips biar kompak, sering-sering berkomunikasi, sering-sering ngumpul. Sebenarnya itu sih.
Soalnya nggak ada komunikasi ya pasti jadi miskomunikasi. Iya, komunikasi, koordinasi dalam organisasi itu sangat harus terjaga. Iya. Dan ego pastinya, ego Ya. yang harus emang dibuang. Ya, karena dampak dari kita sering kumpul, kita sering bertemu, sering ngobrol, sering bertukar pikiran itu bisa menyeimbangkan ego kita masing-masing dan bisa menambah chemistry kita dari sana. Mungkin ada lagi nih, nggak apa-apa nih agak banyak nih ya istilahnya pertanyaan-pertanyaan. Inspirasi atau daya tarik apakah istilahnya yang emang Kang Adip tuh mending saya di AMIK nih, kuliah di AMIK gitu loh, AMIK PAT. Ya. Itu terinspirasinya gimana nih? Bisa. Oke, awal mula terinspirasi untuk masuk ke AMIK. Saya kan dari sejak SMK pendidikan latar belakang informatika, teknik komputer jaringan. Nah, saya mau gak mau juga karena minat dan bakat saya di informatika, saya cari juga nih kampus informatika di Purwakarta di mana aja. Yes. Terus ketemu kan ada kampus lain selain AMIK. Iya betul. Dan posisi saya juga saya nggak bisa memaksakan juga gitu kan, karena emang benar di AMIK itu kampusnya kampus murah tapi nggak murah kan gitu kan. Iya. Terjangkau ya. Iya, kampus yang terjangkau lah, bukan murah ya, terjangkau biayanya dibanding kampus sebelah. Akhirnya saya kampus yang lain. Akhirnya saya pilih masuk ke AMIK. Di dalam segi minat dan bakat saya bisa keambil juga informatika karena ada jurusannya kan, jurusan informatika di AMIK. Dan dari segi biaya juga saya juga tidak terlalu terbebani. Iya betul. Jadi jangan apa ya istilahnya untuk semua teman-teman coba deh masuk dulu ya ke AMIK. Betul. Keseruannya pasti didapat ya. Pasti dapat setelah masuk AMIK. Iya betul. Berarti dari situasi lingkungan AMIK, terus dari istilahnya teman-teman mahasiswanya juga gitu kan, istilahnya para dosennya gitu kan. Ya di AMIK bagusnya itu kita lebih ke kekeluargaan sih kita. Para mahasiswa dan dosen-dosennya itu lebih aware sih. Oh keren juga ya berarti ya. Berarti bisa bikin enjoy juga ya. Bikin enjoy banget. Di samping kita belajar, enjoy-nya dapat juga ya. Dan sekali lagi untuk kalian yang emang masih bingung nih istilahnya mau kuliah atau melanjutkan kemana, jangan tanya lagi, ke AMIK aja. AMIK aja. Iya betul. Oke. AMIK PAT. AMIK PAT, benar AMIK PAT. Oke. Terus pesannya jadi jangan malu juga mungkin ya istilahnya untuk berorganisasi gitu istilahnya. Soalnya banyak manfaatnya juga kan. Banyak manfaatnya untuk selain untuk diri sendiri, untuk bermasyarakat juga ada. Banyaklah pengalaman yang bisa diambil dari berorganisasi. Oke guys, untuk video kali ini kita akhiri ya, mungkin istilahnya next time bakalan banyak lagi nih video yang lainnya. Oke? See you in the later bersama Adip Fauzan Wali. Oke, dengan Garas Suara. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.